Sobat Men's Daily, kita hadir sekarang di program kita yaitu Republik Indonesia. Ini adalah program baru dari Men's Daily, di mana kita akan membahas berbagai kebijakan pemerintah yang menurut kita ini gunanya apa sih gitu loh. Kemudian pemerintah itu hadir seperti apa dan bagaimana peranan pemerintah, bagaimana dalam tanda kutip benefit yang pemerintah bisa berikan kepada warga masyarakat. Nah, yang kita bicarakan terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan solusi, terkait dengan problem kalau masih ada. Dan kebetulan di episode perdana ini kita menghadirkan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi dan Kreatif gitu. Nah, yang hadir sekarang adalah Deputi Bidang Media dan apa Mbak? Kreativitas media. Kreativitas media. Oke. Dan yang sudah hadir sekarang adalah Ibu Agustini Rahayu atau biasa saya panggil nanti Mbak Ayu aja ya. Ayu. Sehat Mbak Ayu? Siap Kak. Siap ya. Oke Kak. Jadi langsung kelihatan ini kayak mana jaraknya. Oke, Mens, yang kita bicarakan sekarang adalah terkait dengan ekonomi kreatif di Indonesia. Mbak Ayu, Yes. kalau dulu ya saya kan lumayan berkecimpung lama di dunia media. Dulu itu ada yang namanya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian dipisah lagi, nomenklaturnya tentu berbeda-beda. Dan ada badan kreatif, badan ekonomi kreatif, ya kan? Nah sekarang di era Presiden Prabowo sekarang digabung nih barang ini ya kan? Dipisah justru. Oh justru dipisah? Justru dipisah. Oh jadi berbeda lagi dengan, jadi tapi di kementeriannya? Sebenarnya dulu ekonomi kreatif itu pertama kali masuk kementerian itu ke level kementerian itu tahun 2011. 2011. Zaman Bu Mari Pangestu. Mari Pangestu ya. Ya itu jadi pariwisata dan ekonomi kreatif. Parekraf ya kan. Parekraf periode 1 tuh. Pertama kali. Terus 2000 itu kan 2011. Terus kemudian setelah masa kabinet yang Bu Mari selesai itu pariwisata dipisah. Jadi Kementerian Pariwisata stand alone, terus ada Badan Ekonomi Kreatif dipimpin Pak Triawan Munaf. Betul. Gitu kan. Nah, setelah 5 tahun gabung lagi nih. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif versi kedua tuh. Itu dipimpin oleh Pak Wisnu Tama. Oh, sebelum Pak Sandi. Sebelum Pak Sandi. Jadi dimulai oleh Pak Wisnu Tama, diakhiri oleh Pak Sandi. Di Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kemarin nih. Nah, terus ganti kabinet Pak Prabowo. Jadi dipisah nih. Tapi kali ini ekonomi kreatifnya jadi kementerian. Kalau dulu kan waktu dipisah pertama pariwisata dan badan ekonomi kreatif. Kalau sekarang jadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif. Jadi Pak Menteri kami nih Pak merangkap sebagai kepala badan. Yes, exactly. Jadi punya 2 ini jabatan sebenarnya. Punya 2 jabatan. Satu Menteri Ekonomi Kreatif, yang satu lagi Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Tusinya agak berbeda sedikit. Nah, itu dia. Kalau kementerian gitu ya, itu lebih kepada membuat kebijakan. Betul. Kebijakan ya kan. Nah, kalau badan dia eligible untuk melaksanakan operasional. Jadi lebih ke aplikatif. Iya, jadi dia mengimplementasikan kebijakan yang badan ya. Kalau yang kementerian fokusnya di pembuatan kebijakan. Gitu. Jadi ada perbedaan. Nah, kalau Kakak dulu tadi bilang kementerian itu sebenarnya ada beberapa klaster. Gitu. Kalau kementerian yang klaster yang utama tuh ada Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Luar Sosial, Negeri, Kesehatan. Yes, gitu ya. Terus ada lagi nanti ada kementerian yang misalnya Menko gitu kan. Nah di bawah Menko. Koordinasi. Ya di bawah Menko kan ada lagi nih kementerian. Nah kami tuh kebetulan yang di bawah Menko ini. Gitu. Karena kementerian kami dibentuk karena prioritas presiden. Jadi makanya tadi saya bilang ada klaster-klaster. Ada kementerian yang sifatnya itu keselak lagi gua. Sifatnya itu yang nggak boleh nggak ada gitu ya. Nggak boleh nggak ada sederhananya gitu ya. Yang kedua itu sesuai dengan kebutuhan negara ini. Yang ketiga itu prioritas presiden. Gitu. Tergantung program. Ya tergantung program prioritasnya gitu ya saat itu. Nah kami tuh termasuk yang itu gitu loh. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif pertama kali dibentuk di era ini. Tapi kalau dulu Badan Ekraf sebelumnya Parekraf gitu. Gitu. Jadi itu sih perjalanan kenapa
kementerian kami ada. Jadi sekarang tuh bedanya kalau sama yang sebelumnya tadinya nggak overlap ya satu Mbak itu ya kementerian. antara kebijakan dan pelaksana. Sebenarnya kita udah punya pemilahannya dan itu ada di dalam RPJMN. Oh, gitu. okay. Jelas sekali ada di dalam RPJMN gitu ya. Kalau soal overlap sebenarnya enggak, tapi itu lebih kepada kolaborasi gitu, bareng kan kerjanya. Karena biasanya kan eksekutor itu adalah rekan kerja. Iya kan? Iya. Dari si pengambil kebijakan. Betul. Jadi ini sekarang gini, kalau misalnya badan gitu kan ada beberapa badan nih sekarang nih di yang era sekarang gitu ya. Nah, itu sebenarnya termasuk ada banyak lah badan ya. Bappenas itu kan juga termasuk badan ya gitu ya. Nah, itu dia ternyata harus nempel ke fungsi kementeriannya juga. Kalau enggak, jadi harus ada kementeriannya. Kalau dulu kan Kementerian Pariwisata terus langsung Badan Ekonomi Kreatif saat itu ya gitu. Nah, dulu waktu Parekraf zaman Bu Mari itu belum ada Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Tapi saat ada Bekraf kemudian ada Undang-Undang Ekonomi Kreatif nih. Saat itu. Nah, sekarang kita udah lengkap dong toolsnya. Karena udah punya undang-undangnya udah ada gitu ya. Terus secara kementerian juga kita udah jadi kebersinggungannya lebih jelas ya. Yes gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang nih Mbak Ayu, industri atau peluang kreatif yang tertinggi peluangnya di ekonomi kreatif Indonesia itu apa sih? Tergantung mau lihatnya dari growth atau dari apa nih. Kalau misalnya dari growth dulu deh, pertumbuhannya. Oke, kalau lihat pertumbuhan gitu ya. Sebenarnya gini, saya boleh cerita ada sebenarnya 17 subsektor ekonomi kreatif ya yang sekarang lagi kita kerjain. Gitu ya. 17 ekonomi kreatif, 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada gitu. Tapi tidak mengikat pada hanya 17. Karena kalau lihat perkembangannya dulu zaman Bu Mari Pangestu itu kita cuma punya 15 subsektor. Cuma punya 15 subsektor, terus kemudian jadi Bekraf nambah kan. Jadi 16 subsektor, terus kemudian abis itu dia di pariwisata dan ekonomi kreatif zaman Pak Wisnu Tama nambah lagi jadi 17. Kenapa nambah-nambah terus? Itu karena mengikuti dinamika industri. Gitu ya. Jadi kalau mau lihat dari angka gitu top 3-nya itu selalu di fashion, yang nomor kuliner, ya, yang angkanya paling gede. Paling tinggi. Yang paling dari angka ya. Dari segi angka ya. Angka. Angka itu artinya nilai transaksi. Exactly. Itu ya. Jadi itu yang paling tinggi itu 3. Fashion, kuliner, dan kriya. Kriya itu kerja tangan ya? Iya, artinya si merchant. Ini nih kayak ini nih termasuknya. Gitu ya. Terus handicraft lah gitu ya. Nah, terus itu yang 3, tapi kemudian ada game dan aplikasi. Terus ada film, animasi video dan musik. Nah, kalau lihat growth dari yang ini 7 prioritas dari 17 subsektor itu ada 7 prioritas. Nah, 7 prioritasnya ini growth tertinggi kalau kita lihat di tahun 2000 dari 2020 sampai 2025 sekarang, ya. Setelah pandemi gitu ya. Itu yang paling tinggi itu film, animasi, musik, terus game, aplikasi. Growth ya, bicara growth. Yang tadinya tuh sedikit gitu ininya produknya jadi banyak. Nah, ini kan terkait pengembangan ya. Iya, kalau fashion, kuliner semua mungkin stagnan. Ya, dia ada tapi sedikit, tidak growth-nya tuh nggak ngelonjak tinggi gitu. Tapi digitalisasi, film, animasi, musik itu luar biasa. Gitu ya, karena platformnya digitalisasi itu. Waktu pandemi surprisingly angkanya tuh malah naik gitu, ekonomi kreatif gitu ya. Jadi itu sih keistimewaannya ekonomi kreatif. Tapi sementara ya itu ya. Saat orang growth-nya. Kalau sekarang sih masih sih. Trennya segitu ya. Masih terus naik. Kalau Tadi kita kan, lihat chart ini ya, statistik ya gitu ya. Tadi Mbak sempat ngomong terkait digital digital teknologi atau teknologi digital. Nah, seperti apa sih ngelihatnya itu, Mbak? Maksudnya gimana? Karena kita kan lihat platform media sosial sekarang luar biasa gitu kan. Bagaimana peranan Ekraf di situ? Ya, nah ini sebenarnya lebih kepada bisnis ya, industri. Kalau kita lihat ya gitu di statistiknya dan udah kasat mata aja deh, kita nggak usah pusing mikir angka ya, nggak semua orang ngerti angka ya. Gitu ya. Jadi kita lihat bisnis game, aplikasi, media sosial lah. Siapa sekarang yang di sininya nggak punya? Nggak main medsos. Iya, in your hand tuh nggak ada. Itu tuh nggak. Dunia udah di genggaman. Ini, ya kayak iklan apa tuh, jangan nggak boleh tuh. Gitu ya. Nah kalau dilihat gitu nih, saya ada sih statistiknya, cuma ya lagi-lagi ya nggak semua orang ngerti angka gitu. Tapi paling nggak kita tuh bisa lihat gitu, angkanya tuh naik kayak melonjak. Kalau Pak Menteri tuh menggambarkannya tuh kayak roket gitu loh. Dan ini luar biasa sih angkanya ya. Misalnya kayak untuk tenaga kerja, ya kan?
dari tahun 2013. Tenaga kerja yang diserap. Ya, tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif yang terserap ya. Itu di tahun 2013 itu cuma 14 juta orang. Kemudian di tahun 2024 kita dapat 26,47 juta. Jadi ya. hampir 90% tuh lonjakannya dari dalam 10 tahun. Ya, 2013 ke 2024. Terus kemudian kalau lihat nilai tambah itu malah kan ekonomi kreatif itu kenapa disebut ekonomi kreatif? Itu karena ada nilai tambah gitu loh di dalamnya. Gitu. Jadi kalau tidak ada nilai tambah itu cuma ya sekedar produk. Iya gitu ya. Tapi kalau ekonomi kreatif itu dia punya nilai tambah. Nah, value added-nya sendiri juga melonjak sampai 119% dalam 10 tahun. Gitu. Terus ekspor. Ekspor, nilai ekspor itu increasing sampai naik tuh ya itu sampai 67%. Nah, itu di antara kementerian yang lain berarti ini lumayan tinggi dong. Tinggi ini. Itu ya tadi kan? Angka ini kan nggak bisa bohong ya. Itu data. Data nih data. Data gitu ya. Jadi data ini cukup ya itu tadi cukup mengagetkan sih dalam 10 tahun terakhir kelihatan banget gitu ya. Ternyata dapat angkanya tuh dari situ gitu. GDP dan sebagainya gitu. Nah, ya jadi itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau bilang sementara enggak juga. Kalau kita lihat aja sekarang dari statistik apa coba yang kita mau lihat dari perkembangan bisnis industri di game, aplikasi, terus kemudian film, animasi, video gitu ya, terus kemudian abis itu ada lagi musik. Siapa sekarang yang nggak ini musik? Gitu ya. Gitu. Jadi hidup kita itu semuanya kayaknya dilingkupi oleh yang tadi barusan saya sebutin. Betul. Iya, gitu. Dan pangsanya kan sekarang tidak hanya sekedar dari usia tertentu ya. Ya kan? Segala usia gitu. Kita juga walaupun itu ya kalau enggak ngomong kita nonton Netflix atau apalah gitu kan. Kita semua sudah bisa begitu mudah untuk dapatkan akses itu. Dan Internet of Things itu juga kalau dulu orang cuma bilang anak-anak muda aja yang ngerti apa Internet of Things. Padahal ternyata enggak loh. Enggak juga. Ayah saya waktu pandemi kemarin umur udah hampir 80 tahun tapi jago masih banget. Masih main gitu. Gitu. Oke Mbak Ayu, kalau kita melihat begitu banyak potensi yang kita punya loh ya. Bagaimana sekarang peranan kita menuju ke internasional? Ya kan ada standarisasi tertentu dari ekonomi kreatif kita gitu. Nah, tadi kan saya sempat bilang ya bahwa dalam 10 tahun terakhir itu nilai ekspornya aja meningkat sampai berapa tadi 67% ya dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu kan terbukti bahwa produk Indonesia ini gitu ya, produk kreatif ya. Kita sebutnya ya gitu ya. Itu sangat terserap gitu oleh pasar. Kalau kita lihat data lagi-lagi ya gitu, kita bicara pakai data gitu ya. Sebenarnya negara yang paling banyak tergantung sama ekonomi kreatifnya gitu. Artinya ekonomi kreatifnya ini merupakan pendapatan utama di PDB juga gitu ya. Itu ada 3 negara di dunia gitu ya. Amerika nomor 1, nomor 2 Jepang, nomor 3-nya Indonesia. Karena mungkin populasinya juga ya. Ya itu karena gini, memang produk kreatif Indonesia itu sangat diminati gitu loh di pasar gitu. Jadi Indonesia ini juga pasar yang besar gitu loh untuk ekonomi kreatif. Tapi kan kita nggak cuma pengen jadi pasar ya kan, pengen jadi creator kan gitu. Jadi produsen kan gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Gimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara Indonesia sebagai pasar, which is it's okay gitu karena orang masuk juga duit negara lain masuk juga. Bisa kita bendung juga kan nggak bisa kita bendung, tapi juga kita kepengen dong ada nilai ekspor yang terus meningkat, nggak cuma 67% tapi bisa lebih dari strateginya itu. Kayak apa tuh Mbak? Nah kalau ngomong strategi ya, saya pengalaman ya kalau strategi itu sebenarnya nggak boleh diomong-omongin ya, namanya juga strategi perang ya kan? Tapi kan ntar orang tahu gitu biar PDB nasional kita kan bisa meningkat kan ya. Jadi kita tuh ada berbagai program yang tentunya ini harus inline ya dengan target yang ditetapkan buat kita. Kan tadi targetnya ada 4 nih, peningkatan PDB ya, terus kemudian peningkatan tenaga kerja, terus peningkatan ekspor dan investasi. Nah, jadi yang kita lakukan itu juga harus mengacu pada pencapaian target ini. Gitu ya. Jadi strateginya sih banyak ya, tapi yang terpenting itu adalah pelibatan komunitas. Nah, kita tuh kerja bareng tuh sama Hexahelix namanya. Nah, Hexahelix itu siapa gitu ya. Kalau dulu kita sering tahu pentahelix kan, ABCGM tuh. Nah, ABCGM itu apa aja tuh kalau ABCGM akademisi, bisnis, government, media, community kan. Nah, sekarang ditambah 1 karena kita tuh udah lihat banget
ekonomi kreatif ini juga nggak bisa kita negasi gitu, bahwa kita perlu banget support dari lembaga pembiayaan, financing scheme-nya harus disiapin gitu. Nah makanya kita kerja dengan Hexahelix itu gitu. Oke, kita tadi sudah bicara banyak terkait dengan peluang kita gitu ya. Tentu di samping itu kan ada peluang, berarti ada tantangan dong, Mbak. Yes, udah kan? Udah pastilah itu. Terbesar saat ini apa sih tantangannya? Khususnya untuk kalau kita ngomong terkait dengan ekonomi kreatif yang berkaitan dengan UMKM, Mbak. Nah, gini ya, UMKM tuh beda ya sama ekonomi kreatif tentunya. Ini kan it's a matter of business skill ya, itu ya. Goalsnya juga beda ya. Ya, UMKM dan bukan itu kan masalah business skill ya, skill of business lah gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang tadi, UMKM yang punya nilai tambah gitu, ada nilai kreatifnya gitu ya, ada nilai tambah, itu poin utamanya gitu ya. Segala produk apapun namanya industri kreatif gitu yang punya nilai tambah gitu. Nah tadi kalau bilang kayak gimana gitu ya. Nah kita tuh bisa bilang kalau produk kreatif ini kita mesti scale up. Ya, tantangannya tadi ngomong itu adalah kalau mau punya nilai tambah dan punya persaingan bisa bersaing lah gitu, berdaya saing tinggi, itu kita harus meningkatkan IP literasi. Jadi perlindungan kekayaan intelektual itu jadi nilai tambah kan di situ. Jadi untuk protek ya. Iya gitu. Jadi dan itu bisa dimonetize kan gitu loh. Negara-negara lain yang lebih maju dari kita yang bergantung hidupnya pada industri kreatif. Itu pada ekonomi kreatifnya gitu ya, itu punya perlindungan IP yang kuat gitu loh. Artinya apa sih, IP ini yang nantinya bisa dimonetize dan jadi sustainable business gitu. Kalau sekarang nih saya nih misalnya, saya jadi seniman lah gitu ya. Saya menciptakan tapi suka nggak bisa ngejualnya gitu. Nah IP ini yang sebenarnya bisa dimonetize gitu. Kalau kita bicara soal IP, coba kira-kira kakak pahamnya di sebelah mana nih, kita biar ini, karena IP literasi pelaku-pelaku ekraf ini yang jadi PR kita untuk kita naikin gitu ya, supaya dia juga punya nilai gitu, punya kemampuan untuk menjual ini gitu, nilai tambahnya nih dapat gitu loh. Nah itu justru dari IP gitu. Jadi kadang-kadang orang suka udah aja berkarya gitu, terus udah gitu, sekedar senang aja. Nah, peranan ekraf di situ di mana meningkatkan value itu? Nah, perlindungan IP-nya udah pasti, ya kan? Literasi dulu naikin. Abis itu perlindungan IP. Abis itu ngapain coba? Buka akses distribusi sama komersialisasi. Nah, di akses distribusi dan komersialisasinya ini yang perlu kita boost terus. Dalam bentuk? Jadi kebijakan. Kebijakan, tentunya pemerintah harus ada kebijakan. Bermain di situ kan? Iya, dia harus punya kebijakan yang mempermudah jalannya membuka industri. Jalan, ya kan? Exactly. Jadi untuk tahu kebijakan apa gitu ya, atau regulasi apa yang dibutuhkan, kan kita kudu banyak ngobrol sama industrinya, gitu ya. Jadi kita kudu banyak ngobrol. Biasanya tuh kalau kami sih punya formula 3K ya. Komunikasi dan komunikasi. Ini kalau sering lihat foto-foto ekraf suka pada begini nih. Itu yang itu Pak Menteri itu begini itu. Iya, tapi enggak, itu Pak Menteri itu kece, kreatif dan keren. Tapi sebenarnya kalau saya kan orang media ya, jadi karena kreativitas media, deputi kreativitas media, jadi komunikasi dan komunikasi. Setuju nggak tuh Kak? Setuju. Nah kalau begitu berarti pemerintah kan peranannya sebenarnya jelas banget. Karena untuk mendapatkan side effect yang luar biasa dari sebuah produk industri kreatif itu butuh supporting itu. Nah langkah kan tadi sudah komunikasi, pertemuan dan sebagainya, itu jalan nggak sekarang? Jalan. Kalau diperhatikan Pak Menteri ini sangat memotivasi kita untuk kerja bareng komunitas. Menguatkan komunitas. Pak Menteri itu selalu bilang ini tuh ekonomi kreatif itu the new engine of growth yang dimulai dari daerah. Artinya Pak Menteri ini begitu pertama kali baru menjabat aja langsung yang dikejar Kemendagri. Karena Pak Menteri kepengen punya fungsi-fungsi ekonomi kreatif sampai ke bawah. Iya gitu. Dan sampai ke daerah. Jalur birokrasi itu kan ada di Kementerian Dalam Negeri ya. Dan daerah yang punya kan itu ininya produk kreatifnya itu kan yang punya kan di sana gitu. Terus komunitas mulainya. Jadi sebenarnya gimana caranya supaya ini punya gaung yang lebih kuat
gitu ya. Bagaimana kita gandengan eratnya gitu dengan komunitas. Oke. Jadi masalah sebenarnya juga dari industri kreatif ada permodalan, Mbak. Tadi kan sedikit kita singgung. Peranannya seperti apa sih ini? Itu tadi membuka akses pembiayaan yang lebih sehat gitu ya. Nah itu banyak tuh skema rencananya. Tapi nanti biar jangan dirilis gua dah. Gitu ya. Ada yang berhak untuk ngomong. Ya gitu ya. Jadi nanti ini masih berprogres gitu ya, dan sangat serius kita karena sampai ada satu direktorat khusus yang mengurus. Gak bisa berdiri sendiri dong ini kan? Iya, nggak bisa dong. Terkait dengan kementerian lain, terkait dengan juga dengan industri, terkait dengan mungkin BUMN dan lain sebagainya, dan perbankan semua, perbankan pasti, dan luar negeri juga penyandang inilah source of finance gitulah gitu ya. Itu semuanya gandeng gitu. Jadi di 300-an hari terbentuknya kementerian ini gitu ya, di 215 hari langkah saya nyatanya gitu. apa sih Mbak? Coba deh kira-kira yang kepengen yang disebut langkah nyata kayak gimana? Contoh nih kalau umpamanya industri game, kan banyak sekali tuh anak-anak muda sekarang gitu kan, ada kendala terkait dengan peningkatan kapasitas dari bandwidth dan lain sebagainya misalnya gitu ya, ataupun dengan industri teknologinya dia gitu. Nah gimana nih sportingnya? Kalau infrastruktur gitu ya, itu udah cukup memadai. Dan Indonesia ini luar biasa loh. Sebenarnya ya tadi saya bilang dari sisi angka gitu ya, Indonesia ini luar biasa. Saya sendiri juga agak amazed gitu. Waktu tahu bahwa ya ini nih sekarang gitu ya. Kalau alat kerja dan sebagainya sih udah nggak ketinggalan ya. Bahkan yang terbaru gitu ya, teknologi terbaru kayak contoh kalau di dunia animasi dan game gitu ya, tuh ada Unreal. Gitu ya punyanya global gitu ya, tapi Indonesia ini udah cop up, udah ada yang pakai gitu loh, dan udah bukan hanya setahun 2 tahun gitu loh. Jadi dia udah punya lah gitu, dan sekarang kalau mau lihat kualitas gitu ya, Jumbo tuh lihat aja film animasi Jumbo, luar biasa itu ya kan, kayak gitu kualitasnya. Saya aja goosebumps pas ngelihat pertama kali gitu ya, artinya ya udah ada yang bisa bikin kayak gitu, dan banyak lagi yang lain gitu loh. Jadi Indonesia ini kalau bilang ininya apa gitu ya, ya itu tadi sih IP literasinya ya yang perlu supaya dia bisa menyaingi negara-negara kompetitor lainnya lah gitu ya, atau contoh yang sudah duluan maju dari ekonomi kreatif gitu kayak Korea dan sebagainya. Oke. Industri kreatif banyak dilakukan by himself. Artinya mereka secara pribadi ya. Misalnya komunitas A, contohlah kalau kita lagu atau ya adalah beberapa berita yang kemarin juga saya sempat lihat di medsosnya ekonomi kreatif, ada misalnya sebuah grup choir menang di luar negeri. Kemudian ada kita juara game online sedunia dan lain sebagainya gitu. Ini mereka kan semua berjalan sendiri ya, sepertinya loh ya. Sepertinya kok kayak kita nggak ngelihat ini pemerintah di mana gitu loh. Kan mereka kesana beli tiket sendiri, apa sendiri misalnya gitu kan. Itu ya. Kalau dibilang pemerintah aja belum hadir udah kayak gitu ya kan. Kalau pemerintah hadir penuh gitu ya dengan full force, lebih luar biasa. Indonesia ini luar biasa loh potensi dan bukan hanya sekedar potensi sih, menurut saya juga sudah tercatat sebagai gitu. Buktinya tadi ada angka-angka yang kemudian mencatatkan penyerapan tenaga kerja segitu, nilai ekspor segitu. Side gitu. Efeknya justru ya yang kembali lagi ke negara kita ya. Ke negara kita menguntungkannya gitu loh. Jadi itu yang namanya nilai ekspor itu tadi. Jadi dia menang di sana gitu kan. Ya bukan hanya sekedar recognition, tapi juga jadi jalur distribusinya dia untuk kemudian punya sustainable business gitu loh. Betul. Yang kita cita-citakan kan itu. Nah kan kalau sekarang kan mungkin orang masih banyak prihatin ya dengan misalnya yang tadinya ngetop banget gitu ya, duit banyak gara-gara di dunia entertainment, tiba-tiba begitu kecantikannya hilang, ini hilang, drop. Nah, bagaimana dia bisa memanfaatkan si IP-nya dia selama waktu dia lagi ngetop ini sampai itu sustainable-nya itu. Iya, itu kan belum nih gitu ya. Kita masih on the way nih, baru beberapa aja yang ngerti. Itu yang harus diperkuat ya. Iya dong. Jadi supaya bisa jadi sustainable economic value gitu yang ya, itu termasuk dengan perlindungan terhadap IP tadi, hak kekayaan intelektual. Intellectual Intellectual property right ya. Kemudian fasilitasinya seperti
Ya tadi yang saya bilang, ya? jadi banyak program-program kita tuh banyak banget gitu ya yang kemudian meningkatkan literasi mengenai IP itu gitu ya. Nah ini belakangan aja kan orang pada ngomong IP gitu. Sebenarnya ini kan bukan barang baru sebenarnya. Tapi bagaimana orang memanfaatkan si IP ini untuk kemudian jadi sustainable ini. Mbak Ayu, akhir-akhir ini kan kita mendengar nih, ini khususnya para musisi, ya kan agak-agak ribet nih, terkait pencipta, terkait penyanyi, terkait penikmat, kita sebagai penikmat juga, terkait pelaku usaha yang berkaitan dengan industri musik gitu ya. Bahkan sampai ada, saya nggak tahu itu hoax atau apa gitu ya. Ada sampai kok kalau kita dengar lagu ini kita kena biaya nih, biaya dengar lagu di kafe gitu kan. Nah, itu. Nah, ini hasil dari industri kreatif ya. Nah, betul. Nah, itu yang disebut juga bahwa tadi kita kepengen banget IP literacy, kembali lagi ke situ ya. Iya, IP literacy baik pelakunya maupun penggunanya. Ya masyarakat luas juga gitu ya, supaya tahu gitu bahwa sebenarnya ini kan upaya untuk memperbaiki ekosistem, rantai nilai gitu ya. Jadi kreatif ekonomi itu punya value chain gitu ya, yang isinya tuh creation, kemudian abis itu production gitu ya, distribution, consumption, conservation, balik lagi terus. Nah ininya gitu yang perlu kita jaga kan, rantai nilainya ini. Berarti ada yang putus kalau gitu. Ya kalau kayak gitu kan berarti kalau dia nggak paham mengenai IP kan berarti ada yang putus. Dari creation nggak production, terus nggak bisa distribution, apalagi konsumsi, apalagi commercialization yang nggak bisa gitu loh. Jadi di situ yang kita perlu tingkatin sih. Nah yang tadi terkait itu ya itu sama sih sebenarnya problemnya di IP literacy gitu ya. Sebenarnya kan kita maunya juga pelaku aircraft ini semuanya juga dapat itu manfaat ekonomi dari ciptaannya dia gitu loh, kan gitu. Mbak kan termasuk deputi bidang media, kreativitas ya kan? Kreativitas media. Kita kalau ngelihat media mainstream lah, ya kita ngomong terkait TV, kan persaingannya juga luar biasa banyak gitu ya, terkait dengan YouTube dan lain sebagainya dan apa namanya platform-platform digital lainnya. Bener nggak sih media itu? Oke lah kasat mata mungkin iya ya, karena ada layoff terjadi di mana-mana gitu ya. Senjakala itu benar gak sih? Tergantung ya gini. Masalah itu tuh mesti dilihat case per case gitu ya. Jadi it's about apa ya, yang konvensional menyesuaikan diri dengan yang the new media. Kan gitu ya. Kan kita juga nggak bisa ya apa namanya terus-terusan kekeh gitu. Di situ ketinggalan kita. Iya, nggak mau mengikuti dinamika perubahan itu. Karena kan teknologi kan juga berkembang. Iya, kita rugi juga kalau nggak mau mengikuti dinamika. Nah, ini sebenarnya bukan senjakala tadi, tapi bagaimana orang tuh pindah sebenarnya, bisnis gitu lah. Jadi yang tadinya TV misalnya begini. Ini lebih kepada strategi bisnis sebenarnya ya. Iya. Yang tadinya bentuknya gini jadi gini kan. Gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kepada strategi bisnis gitu. Bisnismen lebih ngerti lah. Dan gitu mungkin lebih punya intuisi tajam terkait dengan bagaimana kita mengembangkan ekosistem di sekitar kita. Lagi-lagi ekosistem tadi. Nah itu kan kembali lagi ada rantai nilai gitu yang kita mesti jaga. Di dalam bisnis kan juga ekosistemnya ada gitu ya. Nah ini ekosistem kan banyak banget ya. Tadi kalau kita mau bilang ya kita cukup misalnya lihat aja di hexahelix tadi itu ya. Betul. Gitu ya. Di situ aja tuh ekosistem itu yang terkait itu mesti dijaga gitu ya. Apa aja Mbak kira-kira yang untuk supporting dunia media ya khususnya untuk ekosistemnya yang kelihatan? Teknologi tadi digitalisasi gitu kan. Kemarin kan waktu tadi bicara soal layoff gitu ya, mungkin karena cope up sama teknologinya terlambat gitu ya. Ya misalnya dari analog ke digital telat, gitu kan, agak terlambat kan. Walaupun itu terkait juga dengan regulasi. Iya kan dari analog ke digital gitu kan. Nah sebenarnya kan negara-negara lain sudah menerapkan itu bertahun-tahun. Indonesia pun juga ya kan harus menyesuaikan karena di negara sumbernya gitu kan kita nggak bisa hidup sendiri ya. Artinya bisnis global ini gitu kan global. Jadi kudu ngikutin juga dinamika perkembangan bisnis globalnya gitu. Nah ini kembali lagi kalau dari apa yang saya coba gali dari teman-teman di industri gitu ya, itu sih bukan nggak hilang sih. Cuma karena dia berubah. Iya. Jadi ini kan masalah bertransformasi antara broadcast dengan broadband kan. Betul. Iya. Gitu dan itu ada dua-duanya direngkuh, diatur dalam regulasi-regulasi yang terkait gitulah ya. Gitu. Kemudian ya kita terkait ngomong dengan transformasi, kemudian regulasi yang kelihatan jelas sebenarnya strategi pemerintah dalam bagaimana kita menjaga keberlanjutan dari ekonomi kreatif ini Mbak. Nah itu tadi
keberlanjutan dari ekonomi kreatif itu nggak bisa lepas dari value change kan, gitu ya. Lagi-lagi kita nih mesti gandengan, gitu ya. Tadi kan ini kan tugas pemerintah tuh kan sebenarnya cuma regulasi, koordinasi dan fasilitasi. Ya kan. Nah, apa yang mau difasilitasi, gitu kan ini mesti dikomunikasikan dengan pelakunya, gitu ya. Pelaku ekraf kita nyebutnya kalau di undang-undang kan, gitu ya. Nah, si pelaku ekraf ini itu harus dia kan yang menjalani sehari-harinya, dinamikanya. Betul. Nah, apa pain point-nya itu disampaikan ke pemerintah. Nanti pemerintah akan memfasilitasi dengan regulasi yang tepat, kebijakan yang tepat, gitu loh. Sehingga apapun yang dibutuhkan oleh si industri ini untuk terus bergerak, sustain. Ya pasti akan sustain gitu loh. Karena dikomunikasikan gitu tadi 3K. Gitu ya. Jadi dikomunikasikan kemudian difasilitasi sesuai kebutuhan. Oke. Itu adalah regulasi di mana barang ini dalam tanda kutip ekonomi kreatif ini sudah berjalan. Nah, bagaimana kalau kita ngomong terkait industri ini yang baru mau bangun nih, gitu Mbak? Iya, itu berarti apa yang disebut apa ya tuh startup ya, orang biasanya ngomongnya. Nah, itu sama juga. Jadi startup itu gitu ya kan perlu di nurture gitu. Apa sih kalau orang-orang dulu bilangnya inkubasi ya gitu ya. Nah, ini kan ada satu tindakan, ada satu program yang namanya inkubasi gitu ya. Tapi kalau di kita di Kemenekraf karena kita mainnya tuh di kalau di Ekraf itu mainnya tuh tidak di hulu tapi di hilir. Karena tadi kan kita bilangnya soal distribusi, komersialisasi gitu ya. Nah, untuk menjadikan nilai tambah ekonomi gitu ya. Nah, ini jadi ya kita nih lebih ke bisnis side sih cara berpikirnya. Jadi harus dinamikanya tuh dinamika bisnis gitu. Dan harus kita berkembang misalnya umpamanya dari satu brand, satu industri gitu ya. Kita nggak hanya bisa berpatokan di situ ya. Kita harus mengembangkan itu juga ya. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Kita harus terus kayak ada industri turunan. Ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi dia harus paham dulu gitu ya. Nature dari bisnisnya nih apa gitu kan. Nah, kadang-kadang orang kan ya apalagi anak-anak sekarang ya kerja sesuai passion. Lah udah kalau sesuai passion ya harusnya dia juga bisa seiring dengan passion itu ya kita kan nggak bisa tutup mata ya. Emang passion bisa pakai buat beli nasi? Iya. Gitu kan enggak gitu. Jadi harus bisa dimonetize tetap gitu loh. Jadi bisnis tetap harus di ada perhitungannya lah gitu, ada cost benefit ratio, ada semua ya gitu. Kemudian dia harus melihat peluang juga. Betul. Apa yang bisa dikembangkan dari satu produk ini menjadi produk-produk lain yang nilainya juga bisa berguna dan bermanfaat gitu ya. Benar gitu. Jadi mesti tetaplah ada hitungan bisnis ya untuk startup apalagi. Nah, justru itu startup itu struggling tuh pasti di masalah skema pembiayaan tuh kan pasti. Itu. Contohnya kayak ini Mbak nih ini kan juga harus berkembang nih ada CAF ya kan. Ini kan tadinya ya karena kita Men's Daily ya kan untuk cowok ya. Jadi untuk bagaimana kita membersihkan muka dan lain sebagainya. Nah sekarang mereka lagi bikin yang disebut parfum. Jadi ada pengembangannya. Nah, lumayan juga kali ini wanginya ya. Nah pasti maskulin. Nah ini salah satu ya, salah satu dari efek kalau umpamanya kita mengembangkan industri kita. Ini kan pasti udah terkait skincare, terkait tadi ya industri kreatif dan lain sebagainya itu dia berkembang juga. Nah ini kan ini yang disebut tadi saya bilang IP. Ini CAF ini punya IP-nya sendiri, pasti kan sudah terdaftar kan ini, gitu ya. Nah dia akhirnya membuat IP derivatif yang tadinya ini doang. Jadi ada parfum, ada deodoran, macam. Mungkin juga saya pernah lihat ini ada obat gosok tuh kalau orang pada lari tuh maraton, dia ini juga tuh. Untuk otot ya, otot. untuk pergangan ini. Terus, tapi dia tetap harus concern. Iya. Concern di satu titik ya. Iya dong. Fokus. Dan konsistensi itu paling ini kan startup itu rata-rata nggak sabaran ya, gitu ya nggak sabaran terus. Ya maunya pengen cepat besar. Iya, biasanya kalau yang kecepetan ya pasti hilangnya juga cepet gitu ya. Itu udah inilah. Jadi ini tuh kudu konsisten gitu, fokus. Gitu. Dan pengembangannya jadi jelas. Benar. Oke. Kalau kita melihat ini kan banyak pelaku industri kreatif adalah anak-anak muda, ya kan?
Peranannya seperti apa sih? Ini generasi muda ini kita bangkitkan. Dan ini Mbak ada kesenjangan teknologi misalnya antara daerah perkotaan kemudian ya, mungkin Pak Menteri sudah melakukan itu juga gitu kan. Tetapi bagaimana kita motivasi untuk bisa mendorong mereka lagi gitu? Ya itu. Jadi kita di setiap di seluruh Indonesia lah gitu di program kita ya gitu. Tapi belum bisa berjalan semua karena kita kan baru ya, baru 300-an hari gitu. Itu ada program namanya akselerasi aktif gitu ya. Misalnya untuk percepatan mengakselerasi kreatif produk gitu ya. Jadi untuk dimasukkan ke dalam distribution dan commercialization channels gitu. Untuk percepatannya itu makanya kita sebutnya akselerasi kreatif aktif namanya. Akselerasi kreatif gitu. Jadi itu bagian dari ini dan itu dilaksanakannya di seluruh Indonesia dan memang benar kendalanya tuh ada ya kalau internet itu kan di daerah-daerah ada juga di daerah-daerah yang belum ya. Nah itu sebabnya kita kerjasama dengan Komdigi misalnya dengan pihak-pihak asing juga. Intinya adalah semua gitu. tidak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Kita semua harus kolaborasi. Untuk anak muda gimana Mbak? Anak mudanya itu tadi ini ya industri kreatif. Kita mesti lihat nih industri kreatif itu di data ya. Itu paling banyak itu di usia 40 tahun ke bawah. Ya. Nih di unemployment distribution aja yang belum kerja gitu ya. Itu kelihatan tuh. Jadi di usia yang di atas 40 tahun tuh 82%-nya dari itu. Dari anak muda. Iya dari maksudnya industri kreatif itu didominasi oleh generasi muda gitu loh. Kalau dilihat ya angkanya gini ya. Tuh Gen Z itu 18,77%. Millennials 38,50%. Gen X sama ke baby boomer udah tambah kecil lagi. Makin turun. Jadi industri kreatif itu lebih banyak didominasi oleh anak-anak muda. Dan potensinya kayak apa Mbak ke depannya? Potensi jelas lah kalau iyalah kalau anak muda kan dia cope up with every dynamic perkembangan yang dinamis itu cepet gitu loh. Bonus demografi Mbak melihatnya? Nah iya tuh sama kan begitu kan. Jadi ekonomi kreatif nih ya sebenarnya ekonomi kreatif ini adalah industri masa depan sih. Ya. Orang-orang suka kadang-kadang masih berpikir nih tenaga kerja banyak pengangguran gitu karena dia lihat di sini gitu di kolom yang ini gitu. Di kolam yang ini. Begitu dia lihat di kolam yang sebelahnya yang belum digarap yang namanya industri kreatif gitu ya. Masih banyak gitu yang tersedia. Namanya juga ekonomi kreatif. Gitu. jadi sebenarnya ini masih terbuka lebar gitu ya. Oke. Terakhir Mbak roadmapnya Aircraft kalau kita mau lihat ke depan karena ini adalah yang tadi diharapkan menjadi sebuah institusi atau lembaga yang nggak akan pernah mati. Ya kan? Ya kan kalau kita mau lihat ya, kalau lihat paparannya Pak Menteri itu mungkin udah pernah lihat juga kali. Paparan Pak Menteri itu selalu ada gambar roket itu loh. The new engine of growth gitu ya. Di situ kelihatan gitu ya. Jadi the new engine of growth driven by the region gitu ya. Ini kan ada banyak hal gitu ya. Nah, kalau tadi bicara soal apa tadi yang belum digarap gitu ya istilahnya gitu ya. Ini lagi-lagi kita mesti gali lebih kreatif ya kan. Terus udah gitu ya kita mesti lihat di itu tadi di kolom yang sebelah sini. Terus segmen pasarnya gitu ya, pekerjanya itu juga di tadi bonus demografi. Itu bisa banget itu berkembang nih ekonomi kreatif gitu ya. Nah, terus kalau mau bicara soal produk gitu ya. Produk gitu. Produk derivatif kayak tadi nih. Indonesia mah ya kaya banget. Betul. Gitu kan kita punya kalau ekonomi kreatif berbasis budaya aja. Coba berapa banyak etnik di Indonesia. Kearifan lokal kita luar biasa. Lihat yang pacu jalur. Betul. Baru aja gitu. Baru aja itu udah. Itu kira-kira untuk industri budaya atau industri kreatif tuh kira-kira. Gitu ya kan industri kreatif yang berbasis budaya gitu. That's why karena kita memang kalau kita perahu naga atau apa itu memang udah di depan itu. Dan kita lagi-lagi kita nggak bisa kerja sendiri ya gitu ya. Ini kan dengan kementerian-kementerian yang merangkul semua subsektornya atau industrinya, terus yang terkait yang membuat kebijakan gitu ya, semuanya kita harus kerja bareng plus sama pelaku gitu, sama komunitas sih paling ini sih. Jadi kita nih begini ya kayak piramida gini nih gitu, gitu. Jadi di sini kudu kuat nih. Kudu kuat dasarnya ya. Kudu kuat gitu. Oke, kalau gitu closing statementnya apa, Mbak Ayu? Iya, closing statement ya kalau terkait sama ekonomi kreatif gitu ya. Nah, kembali lagi ekonomi kreatif itu adalah the new engine of growth ya. Kita mesti sama-sama
percaya itu supaya karena kita ini bisa dunia yang baru. Iya, dunia baru. Terus kemudian kita inginnya gitu ya bersama-sama gitu dengan pelaku ekraf dan masyarakat luas lainnya ya, bukan hanya pelaku ekraf, karena nih masyarakat luas ini bisa potensi menjadi pelaku ekraf gitu. Kalau dia sudah punya literasi kreatif gitu ya. Nah ini menjadi penggerak ekonomi baru gitu ya. Jadi yuk bareng-bareng gitu kita sama-sama meningkatkan gitu ya literasi kita terhadap industri kreatif dan kemudian berkreasi gitu, untuk kemudian bisa menjadikan ini penggerak ekonomi barunya Indonesia. Dan percaya deh gitu ya, dengan jumlah penduduk Indonesia, dengan kekayaan kita Indonesia luar biasa dan budaya lokal, iya budaya segala macam gitu ya, itu ini semua gitu. Jadi jangan takut lah gitu ya, intinya yuk bareng-bareng aja gitu kita ngembangin ekonomi kreatif Indonesia. Oke, terima kasih Agustini Rahayu. Thank you. Selaku Deputi Kreativitas Media Kementerian Ekonomi dan Kreatif. Yes. Oke, baik Mens, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Ayu. Iya. Terima kasih banget Mbak Ayu waktunya. Dan kami harapkan bahwa banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.